Pada pertengahan tahun 1983, masyarakat Indonesia digemparkan oleh serangkaian kematian mencurigakan dan mengerikan. Ratusan mayat ditemukan di tempat-tempat umum, kebanyakan tanpa identitas jelas, dan mengalami kematian akibat tembakan peluru tajam. Ciri khas para korban pun mencolok. Penampilan yang kusut, rambut gondrong, bertato, dan seringkali berasal dari kalangan preman, pelaku kriminal ringan, atau orang yang sering berbuat ulah di jalanan. Beredar rumor di masyarakat bahwa para korban bukanlah hasil tindak kejahatan biasa, melainkan target dari operasi rahasia yang dikenal sebagai Petrus, singkatan dari penembak misterius, atau dalam bahasa setempat disebut pembunuh misterius. Operasi ini diduga dilaksanakan atau dibiarkan berjalan oleh aparat berwenang, dengan tujuan membersihkan lingkungan dari ancaman kriminal, tanpa melalui proses hukum yang sah. Yang menjadi kontroversi utama adalah ketiadaan proses peradilan, kekuasaan eksekusi yang berada di luar aturan resmi, serta keterlibatan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kasus Petrus terkait erat dengan masa pemerintahan Orde Baru, ketika keamanan dan ketertiban menjadi perhatian utama. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Setiap pagi, muncul kejutan baru. 1 atau 2 mayat ditemukan di pinggir jalan, dekat pasar, atau di bawah pohon di taman kota. Banyak warga memilih menghindari tempo-tempo terbuka karena takut menjadi sasaran. Sebagian korban bahkan ditemukan masih memegang senjata yang menyala, menunjukkan kematian mendadak tanpa kesempatan untuk melawan, meski mengerikan. Operasi ini membawa efek jangka pendek yang signifikan. Angka kriminalitas turun drastis. Banyak pelaku kejahatan menyerahkan diri ke polisi secara sukarela, menghindari ancaman Petrus. Beberapa laporan menyebut jumlah korban sekitar 500 orang. Namun menurut para kriminolog dan aktivis HAM, angka sebenarnya bisa mencapai ribuan jiwa, bahkan lebih, sebab banyak kasus tidak tercatat resmi. Dari sisi moral dan hukum, kasus Petrus memicu perdebatan panjang. Di satu pihak, banyak warga merasa aman dan mendukung tindakan tersebut untuk mengatasi kejahatan jalanan. Di pihak lain, banyak yang mengecamnya sebagai pelanggaran HAM berat, eksekusi tanpa pengadilan, dan kekerasan negara yang tidak terkendali. Kasus Petrus tetap menjadi babak gelap dalam sejarah keamanan dan kekuasaan di Indonesia. Ia mencerminkan konflik antara keamanan absolut dan perlindungan hak asasi manusia. Hingga kini, pemerintah belum memberikan pengakuan resmi terkait peran negara dalam kasus ini. Dan identitas pelaku operasi tersebut tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan.